Selamat pagi semua. Gunung Krakatau terbentuk sekitar tahun 416 sebelum Masehi saat terjadi letusan besar yang menyebabkan tsunami dan pembentukan kaldera. Kaldera adalah cekungan besar yang terbentuk akibat runtuhnya puncak gunung berapi. Letusan Krakatau terjadi pada tahun 1883 di Hindia Belanda, sekarang adalah Indonesia, yang bermula pada tanggal 27 Agustus 1883 dengan gejala pada awal Mei dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung berapi yang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Sebelum letusan pada tahun 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, yang menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke negara Australia. Pada tanggal 20 Mei 1883, pelepasan uap terjadi secara teratur di Parboewatan, pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Letusan selanjutnya kembali terjadi pada tanggal 16 Juni yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Letusan ini diyakini telah menyebabkan munculnya dua ventilasi baru yang terbentuk di antara Pulau Parboewatan dan Pulau Danan. Letusan gunung berapi semakin meningkat. Sekitar pukul 1 siang, tepatnya tanggal 26 Agustus, Krakatau memasuki fase paroksimal. Pada tanggal 27 Agustus, 4 letusan besar terjadi, yaitu di pukul 5.30, 6.44, 10:02, dan 10:41 waktu setempat. Dan letusan pertama terjadi pada pukul 5.30 pagi. Letusan pertama terjadi di Parboewatan yang memicu tsunami menuju ke Teluk Betung. Energi yang dilepaskan dari ledakan tersebut diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, yang kira-kira hampir 4 kali lipat lebih kuat dari sesar bomba atau senjata termonuklir yang paling kuat yang pernah diledakkan. Jumlah korban tewas akibat letusan dan tsunami dipastikan mencapai 36.417 orang. Dampak tsunami tersebut sangatlah kuat untuk membunuh lebih dari 30 orang, dan dampaknya sedemikian rupa, sehingga permukiman manusia di wilayah Banten musnah dan tidak pernah dihuni kembali. Letusan Krakatau pada tahun 1883 menggelapkan langit di seluruh dunia selama beberapa tahun setelahnya, dan menghasilkan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh dunia selama beberapa bulan. Halo Indobat, sahabat Indolai. Berada dalam Ring of Fire antara lempeng Asia dan Indo-Asia juga Pasifik menciptakan negeri Indonesia kaya akan gunung berapi dan juga gempa tektonik. Sebagian besar gunung berapi yang ada di Indonesia adalah gunung berapi yang memiliki letusan yang besar dan eksplosif. Maka dari itu, pada radius 10 hingga 20 km dari gunung berapi menjadi kawasan yang sangat berbahaya dan patut dihindari bagi pemukiman penduduk. Ada sekitar 129 gunung berapi yang masih aktif di Indonesia, atau sekitar 13% dari jumlah seluruh gunung berapi di dunia. Gunung api ini berdiri sepanjang 7.000 km dari Aceh hingga Sulawesi Utara, meliputi Bukit Barisan, Kepulauan Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Pulau Jawa sendiri memiliki 35 gunung berapi, atau 25% dari seluruh gunung berapi di Indonesia. Tak heran jika Jawa memiliki beberapa pengalaman bencana letusan gunung berapi yang besar. Salah satunya adalah peristiwa meletusnya Krakatau pada 26 Agustus 1883. Berikut ini informasi lengkap mengenai peristiwa 26 Agustus 1883. Meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda telah kami rangkum dalam video ini.
Diperkirakan menjadi letusan sekitar 175.000 manusia tewas akibat bencana letusan gunung berapi sejak 400 tahun yang lalu. Di mana pada periode yang sama, jumlah korban tewas akibat letusan gunung berapi di dunia mencapai 300.000 orang. Itu artinya setengahnya adalah dari Indonesia. Letusan Gunung Krakatau pada 1883 menjadi salah satu letusan gunung berapi yang sangat dahsyat dan berbahaya dalam sejarah bencana di Indonesia. Letusannya yang hebat telah meruntuhkan sebagian besar tubuh gunung berapi bersama Pulau Rakata ke dalam laut. Hanya kalderanya saja yang muncul di atas permukaan laut, dan fenomena ini hanya terjadi pada Krakatau dan Tambora dalam sejarah gunung berapi di abad ke-19. Saat meletus pada 26 dan 27 Agustus 1883, Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu dan magma. Materialnya menutupi wilayah seluas 827.000 km. Pada hari kedua, letusan Krakatau diikuti oleh gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas menghantam pesisir Lampung dan Banten. Empat ledakan ini membuat orang-orang di sekitar menjadi tuli. Bahkan gelegarnya terdengar hingga Perth, Australia yang jaraknya 4.500 km. Memunculkan gunung api yang dikenal anak Krakatau. Dikutip dari situs Science Life Science, muncul dinding air setinggi 120 kaki atau 36,5 meter yang dipicu melesatnya Krakatau dan naiknya dasar laut. Di wilayah pesisir, suara gelegar terdengar dari kejauhan. Suaranya pun kian dekat dan kuat. Laut pun kemudian menggila, di mana ledakan tersebut melemparkan sekitar 45 km kubik material vulkanik ke atmosfer. Menggelapkan langit yang menaungi wilayah yang berada di radius 442 km dari Krakatau. Barograf di seluruh dunia mendokumentasikan 7 kali gelombang kejut. Digambarkan dalam 13 hari, lapisan sulfur dioksida dan gas lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi. Efek atmosfer yang diakibatkan membuat pandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelahnya. Pasca erupsi dahsyat Krakatau hancur sama sekali. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelahnya, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dan terus meletus secara sporadis sejak saat itu. Ia sedang tumbuh, terus mendekati ukuran induknya yang hancur berkeping.